Ya, ekonomi Singapura tumbuh 14,3% secara tahunan pada kuartal kedua tahun ini. Otoritas tempat menyatakan sebagian besar pertumbuhan disebabkan oleh basis yang rendah pada periode yang sama tahun lalu ketika lockdown diterapkan. Ekonomi Singapura tumbuh 14,3% secara tahunan pada kuartal kedua tahun ini. Kementerian Perdagangan dan Industri Singapura mengatakan produk domestik bruto pada kuartal kedua tahun ini tetap 0,9%, di bawah tingkat pra-pandemi yang terlihat pada kuartal yang sama tahun 2019. Dikutip dari channel News Asia, angka PDB yang kuat sebagian besar diharapkan untuk kuartal kedua tahun ini. Mengingat basis rendah dari tahun lalu ketika ekonomi berkontraksi 13,3%, karena pemutus sirkuit memadamkan hampir semua kegiatan ekonomi dari 7 April hingga 1 Juni. Ekonom sektor swasta yang disurvei oleh Bank Sentral dalam survei kuartalan baru-baru ini telah memperkirakan pertumbuhan tahun ke tahun sebesar 15% untuk kuartal April hingga Juni tahun ini. Pada basis penyelesaian musiman atau secara kuartalan, ekonomi Singapura mengalami kontraksi sebesar 2% pada kuartal kedua. Kebalikan dari pertumbuhan 3,1% pada kuartal sebelumnya. Dari seluruh sektor, konstruksi mengalami pertumbuhan terkuat dengan ekspansi 98,8% secara years on years. Berbalik dari penurunan 23,1% pada kuartal sebelumnya. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Bisa? Gimana? Ya, pemirsa, sebelum kita lanjutkan market review mengenai inspirasi pemulihan ekonomi dari Singapura, kini kita akan menuju ke kantor Sekretariat Presiden untuk mengikuti paparan Presiden Joko Widodo mengenai bantuan paket obat gratis kepada penderita COVID-19. Dengan 300.000 paket lagi untuk yang di luar Jawa. Ada 3 jenis paket obat isolasi mandiri yang kita bagikan masing-masing untuk 7 hari. Ini seperti yang sudah terlihat di depan. Paket 1, ini berisi vitamin untuk warga dengan PCR positif tanpa gejala atau OTG. Ini yang paket 1. Kemudian paket 2 berisi vitamin dan obat untuk warga dengan PCR positif disertai keluhan panas dan kehilangan penciuman. Tapi untuk paket ini membutuhkan konsultasi dan resep dokter. Ini terutama nanti dokter puskesmas. Kemudian paket 3 berisi vitamin dan obat untuk warga dengan PCR positif disertai keluhan panas dan batuk kering. Paket ini juga membutuhkan konsultasi dan resep dari dokter. Ketiga, paket obat isolasi mandiri ini tidak diperjualbelikan. Pasokannya disiapkan oleh Menteri BUMN yang diproduksi oleh BUMN Farmasi dan kemudian pendistribusiannya ini nanti akan dikoordinasikan oleh Panglima TNI yang nanti tentu saja akan berkoordinasi dengan Pemda sampai pemerintah desa maupun melibatkan puskesmas, Babinsa, dan pengurus RT RW. Saya minta agar dilakukan pengawasan yang ketat di lapangan agar program ini betul-betul bisa maksimal mengurangi risiko karena COVID dan membantu pengobatan warga yang menderita COVID-19. Dan saya minta juga agar program ini tidak mengganggu ketersediaan obat esensial
terapi COVID-19 di apotek maupun di rumah sakit. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selesai, selanjutnya Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara. Ya, pemirsa, baru saja kita saksikan paparan dari Presiden Joko Widodo dari kantor Sekretariat Presiden mengenai bantuan paket obat gratis kepada penderita COVID-19 yang melakukan isolasi mandiri. Terdapat 3 paket obat yang diberikan secara gratis kepada masyarakat yang melakukan isolasi mandiri. Di antaranya adalah paket vitamin. Ini adalah untuk warga yang terdeteksi ataupun sudah melakukan PCR positif tanpa gejala. Kemudian paket yang kedua adalah vitamin dan juga obat untuk warga yang memiliki hasil PCR positif dengan keluhan panas dan kehilangan penciuman. Dan ini juga akan disertai dengan konsultasi dengan dokter. Dan paket ketiga adalah berupa vitamin dan juga obat. Ini untuk masyarakat yang memiliki tes PCR positif dengan keluhan panas dan juga batuk kering. Ini juga paket disertakan dengan konsultasi dengan dokter. Dan kita lanjutkan market review, pemirsa. Kita akan membahas mengenai inspirasi pemulihan ekonomi dari Singapura. Sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Mas Andri Satrio Nugroho, Ekonomi Indef. Selamat pagi, Mas Andri. Selamat pagi, Mas Wiki. Ya, apa kabar? Baik. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di market review. Sehat selalu, Mas Andri. Baik, jika kita bicara mengenai salah satu data yang kemudian kita tadi sudah saksikan di paket pengantar bahwa di kuartal 2 tahun 2021 secara year on year ekonomi Singapura tumbuh cukup signifikan 14%-an. Apa yang kemudian membuat pemulihan ekonomi Singapura begitu relatif cepat, Mas Andri, dari analisa Anda? Secara sederhana ya, Mas Wiki, kalau kita lihat ya yang paling terlihat adalah mereka mendahulukan dari proses untuk penanganan pandeminya sendiri. Kita bisa lihat ini mulai dari kuartal kedua di tahun 2020. Memang yang dikorbankan adalah perekonomian mereka, begitu ya. Kalau saya tidak salah itu 40%-an turun pertumbuhan GDP mereka di kuartal kedua 2020. Ini artinya memang mereka berusaha untuk mendorong agar masyarakat untuk tetap di rumah dan menjalankan lockdown yang ada gitu. Jadi di sana kan ada circuit breaker kalau lockdown di sana disebutkan. Nah, pada saat yang bersama kita melakukan PSBB. Cuman memang pada saat itu di kuartal kedua kita turun juga ya, tapi hanya 5% menurut saya. Ini juga pada saat itu jadi salah satu tantangan juga bagi Indonesia, apakah kita bisa rebound kembali. Nah, seiring dengan perjalanan, mereka sangat ketat sekali untuk untuk menangani pandemi ini. Banyak sekali proses-proses yang memang untuk kembali ke aktivitas ekonomi cenderung lebih lama gitu. Jadi tahun 2020 untuk masa pemulihan itu masih belum terlihat oleh Singapura. Baru ketika di awal 2021 ketika case-nya mulai terkendali dan saat ini itu sudah mulai untuk vaksinasi di dosis kedua sudah masuk ke 40%-an.
dari total jumlah penduduk. Nah itu membuat pemulihan ekonomi dari Singapura berjalan sangat cepat. Jadi memang kunci utamanya adalah fokus kepada kesehatan. Itu yang sudah dilakukan oleh Singapura, dan ini menjadi salah satu hal yang memang patut dicontoh oleh tidak hanya Indonesia tetapi di negara-negara lain. Karena Singapura sendiri tahu bahwa di kuartal kedua ini proses pemulihan ekonomi tidak hanya dilakukan oleh Singapura tetapi secara global begitu ya. Jadi ekonomi Singapura yang bergantung kepada perekonomian global dari perdagangannya, ekspor dan impornya, ini juga salah satu yang mendorong perekonomian Singapura melaju cukup kencang di kuartal kedua ini. Baik. Mas Andri, pada saat pemerintah Singapura memutuskan untuk fokus menangani pandemi COVID-19 dengan melakukan circuit breaker ataupun mungkin dengan istilah yang cukup umum adalah lockdown. Artinya ada kepercayaan diri yang sangat maksimal terkait dengan fundamental ekonomi dari Singapura sendiri. Kemudian mereka kita fokus saja di penanganan pandemi COVID-19 walaupun secara pertumbuhan ekonomi akan terkoreksi cukup signifikan. Sedikit perbandingan dengan apa yang kemudian dilakukan Indonesia pada saat itu. Kita melakukan PSBB, artinya tidak ada sebuah fokus utama untuk menangani kesehatan begitu. Ada fokus lain untuk tetap menjaga pertumbuhan ekonomi. Artinya dari pemerintah Indonesia sendiri juga secara fundamental ekonomi tidak kemudian terlalu berani untuk menerapkan full lockdown. Karena ya itu fundamentalnya tidak kemudian sekuat dengan fundamental ekonomi Singapura. Mungkin Anda bisa sampaikan analisa Anda mengenai hal ini, Mas Andri. Ya, kalau saya sih melihatnya begini, kita kalau membandingkan dua hal ini ya, antara Singapura dan Indonesia tentu menjadi tantangan tersendiri ya, karena memang Singapura sendiri kalau kita lihat dari struktur ekonominya, kebanyakan memang bekerja di sektor formal, artinya pekerjaan ini yang dilakukan oleh masyarakat Singapura sendiri itu sebetulnya bisa dikontrol oleh pemerintahnya. Artinya bantuan itu bisa masuk ke dalam perusahaan-perusahaan yang ada di sana. Jadi ada beberapa mekanisme, salah satunya misalnya co-funding untuk membayar gaji karyawannya gitu ya. Misalnya split bill lah istilahnya, split bill yang paling mudah istilahnya itu antara 50% atau 70-30 begitu. Jadi dari pemerintah bisa menanggung 30% dari beban dari karyawan dari perusahaan tersebut, 70% oleh perusahaan tersebut. Jadi saya rasa model-model seperti ini sangat cukup baik dan saya rasa masih belum terlihat di Indonesia. Waktu itu subsidi gaji hanya melalui mekanisme BPJS Ketenagakerjaan, tidak melalui perusahaannya sendiri. Nah, kalau di Indonesia itu berbeda, karena Indonesia sendiri banyaknya memang salah satunya adalah sektor informal. Nah, sektor informal sendiri kan tidak mendapatkan gaji bulanan, mereka harus keluar pada hari itu gitu. Jadi karena modelnya seperti ini, tentu dengan adanya pengetatan ekonomi, bahkan sekarang PPKM darurat, mereka akan sulit untuk tetap berdiam di rumah gitu. Jadi untuk berdiam di rumah mereka harus tentu mendapatkan insentif tambahan. Ya salah satunya melalui bantuan sosial. Nah, kuncinya sebetulnya di situ. Ketika adanya pengetatan ekonomi, entah itu kemarin PSBB atau PPKM darurat sekarang, saya rasa kalau memang masyarakat tidak diberikan bantuan untuk stay di rumah, kita membayar mereka, dalam tanda kutip kita membayar mereka untuk tetap ada di rumah, mereka tidak akan mematuhi peraturan tersebut gitu ya. Kalau di Singapura juga kalau keluar memang mereka akan mendapatkan denda ya sampai 10.000 Singapura dollars. Jadi sangat besar sekali dendanya atau kurungan 6 bulan penjara. Tapi kalau di Indonesia memang tidak bisa diterapkan seperti itu. Tapi perlu ada mekanisme khusus untuk memberikan bantuan kepada masyarakat untuk stay tetap di rumah begitu. Baik. Sudahkah kita memiliki mekanisme itu? Kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini.